Saya Pendeta Herodion Fitra Karya Gunawan, tuan rumah ngopi bareng Pak Heru. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyaksikan di medsos seorang psikolog keluarga mengatakan demikian. Jangan Anda mencintai anak, tapi yang benar adalah anak menyadari bahwa dia dicintai oleh Anda. Agak membingungkan, bukan? Maksud dari psikolog itu, kadang-kadang kita sebagai orang tua menganggap bahwa kita sudah memberikan segalanya pada anak, memberi perhatian, memberi kebutuhan finansial dan sebagainya. Tapi belum tentu anak menyadari bahwa orang tuanya itu mencintai dia. Psikolog itu bercerita tentang pengalamannya. Ada sepasang suami istri beserta anak mereka datang kepadanya. Si anak dipersilahkan di luar dulu, suami istri itu masuk. Dia berkata, "Kamu sudah memberikan segalanya, Pak." Coba saya mau tanya pada anak bapak ibu ya. Anak itu panggil masuk. Nak, katakan terus terang, apakah kamu selama ini sudah merasakan dan menyadari cinta kasih papa mamamu? Tidak. Kaget papa mamanya. Loh, kurang ajar lah, nah ini semua dituruti, semua diberi, kok bilang tidak? Ternyata apa, saudara? Apa yang paling dibutuhkan oleh anak mereka bukan kebutuhan finansial, bukan pendampingan pada waktu belajar saja, tapi sentuhan kasih, belayan dan pelukan yang menguatkan mereka bahwa orang tua mereka sungguh-sungguh melindungi, sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh tidak akan rela kalau anaknya itu dirampas dari mereka. Itulah yang membuat anak merasa yakin, orang tuaku mencintai. Berpelukan. Beberapa waktu yang lalu sempat timbul kontra dan pro terhadap tayangan televisi ya. Berpelukan. Malah yang diributkan malah soal lambang-lambang di atas topi mereka, katanya itu lambang-lambang setan. Saya tidak memiliki itu. Berpelukan. Saya pernah baca atau dengar di televisi ya, seorang pria di negara, bukan Indonesia, negara saya lupa, orangnya tinggi, jangkung, yang terkenal sebagai pria yang paling sering memeluk orang setiap harinya. Entah berapa kali saya lupa, saya tidak mencatat, namanya juga lupa, negara mana saya juga lupa. Pokoknya dia memecahkan rekor. Mungkin masuk dalam rekor dunia memeluk paling banyak pada orang yang banyak pula tiap hari. Berpelukan. Apa sih manfaat pelukan itu? Menurut sudah apa? Kalau di dalam kebaktian hari Minggu di GKI misalnya ada mata liturgi yaitu salam damai.
Tapi kalau kita baca dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada kebiasaan dari gereja kuno, gereja purba, apa yang disebut oleh mereka cium kudus. Apa manfaatnya? Kadang-kadang orang yang tidak mengerti manfaatnya itu kemudian mencap itu perbuatan cabul. Tapi saudara, sebetulnya berpelukan, salam damai, cium kudus, itu punya makna yang sangat dalam, yaitu bagaimana dua orang pribadi yang berbeda latar belakang, yang mungkin berbeda sifat-sifatnya, dapat saling menerima, saling memaafkan, saling mendukung, saling menguatkan. Dan itu menimbulkan kehangatan. Pelukan itu membuat hormon-hormon dalam diri seseorang itu muncul. Hormon-hormon yang membuat rasa bahagia. Hormon-hormon membuat rasa percaya diri itu timbul. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya didatangi oleh seorang ibu tua. Saya tidak tahu persis usianya, nampaknya jauh lebih tua dari saya. Dengan memakai tongkat. Saya sudah kenal dia karena dia beribadah di gereja yang saya juga beribadah di situ. Nah, bukan hanya itu, dia adalah seorang ibu dari istri seorang pendeta. Artinya ibu ini adalah ibu mertua dari seorang pendeta di jemaat yang kami hadiri. Dia mampir, kemudian dia mengatakan bahwa segala unek-uneknya keluar. Dia seringkali merasa lapar karena tidak disediain sarapan. Kadang-kadang kalau ada makanan juga dipesan, jangan dimakan itu ya, tunggu kami. Bukan cuma itu, kadang-kadang cucunya, yaitu anak dari pendeta itu, laki-laki, suka menampar dia. Kalau dapat makanan misalnya tahu bakso 10 gitu ya, 9 dimakan semua oleh cucunya, dia hanya diberi 1. Itu pun karena disuruh oleh ibunya. Jadi ibu itu mengeluh, apa orang bilang sekarang, curhat kepada saya. Nah, karena dia menangis, saya rangkul dia. Saya minta menantu perempuan saya menyiapkan makan untuk ibu ini. Sementara saya menyuguhi snack untuk menjadi ganjal perut di awal. Pada waktu saya memeluk menantu perempuan saya mengabadikan momen itu, foto cepet dan di-share di WA. Apa yang terjadi, saudara? Mungkin maksud menantu saya baik, supaya penatua jemaat bisa menegur pendetanya, memberitahu bahwa wah, kalau walaupun itu benar atau tidak, toh itu kurang baik kalau dilihat oleh tetangga-tetangga yang pernah didatangi oleh ibu mertuanya untuk minta makan. Karena bukan saja kepada saya, ternyata beberapa tetangga itu pernah didatangi. Bahkan seorang hamba Tuhan dari gereja lain yang pastorinya dekat dengan rumah saya juga didatangi, dimintai makan.
Ternyata penatua itu tidak memanfaatkan foto itu untuk menegur pendetanya, tapi justru menegur saya. Dengan lantang, penatua perempuan berkata melalui WA, Bapak itu tidak pantas. Dilihat orang tidak pantas. Masa ngerangkul perempuan lain, rangkul-rangkulan, tidak pantas itu. Waduh. Kayak saya ngerangkul putri Indonesia. Kayak saya ngerangkul Bunga Citra Lestari. Ini umat tua tak berdaya, sedang menangis, butuh penguatan, dirangkul katanya tidak pantas. Selingkuh, waduh pakai kata selingkuh lagi. Ada lagi kisah. Sudah lama ini ya, sudah lama. Beberapa saat setelah istri saya meninggal. Evangelis Tintin Linardi, seorang istri pendeta Timotius Linardi yang dulu pernah menjadi hamba Tuhan di GKT Semarang, kemudian mutasi ke GKMI Kudus. Memang Ibu Tintin Linardi itu jago KKR, khotbahnya bagus, banyak ilustrasi. Maka itu menjadi langganan dari gereja di mana saya beribadah. Nah, pada hari Minggu di mana Evangelis Tintin Linardi ini diminta untuk berkhotbah KKR, sekarang zamannya KKR kan cuma dipaskan kebaktian umum hari Minggu dan cuma 1 hari. Tidak seperti dulu kan, KKR dulu tidak pada kebaktian hari Minggu, bisa Senin, Selasa, Rabu, bisa Kamis, Jumat, Sabtu kan. Sekarang nggak mungkin itu bisa terjadi, nggak ada yang mau datang, semua repot katanya. Nah, pada hari Minggu ketika Ibu Tintin Linardi berkhotbah KKR, di tengah khotbahnya dia dengan gaya guyon berkata, saudara-saudara hadir di sini penatua, ternyata ada penatua saya bersama dengan istri. Mungkin memata-matai saya ya. Ya itu guyon kan. Kemudian saudara ketika kebaktian usai, Ibu Tintin Linardi bersama dengan seorang penatua Ibu Amal keluar menuju pintu gerbang. Sementara Ibu Amal memegang Alkitab, Ibu Tintin dengan tangan yang bebas bisa bersalaman dengan warga yang hendak bubaran pulang. Nah, ketika sampai pada giliran saya, dia mengatakan, Pak Herodion ikut berbelasungkawa untuk wafatnya Ibu Hero. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya bilang, saya masih berhutang maaf. Saya pernah melukai hatimu. Saya pernah melakukan satu tindakan yang tidak terpuji, yang merugikan dirimu. Saya minta maaf. Saya sungguh minta maaf. Apa kata Evangelis Tintin itu? Dia berkata, Pak Herodion, saya sudah maafkan Bapak. Jauh sebelum ini saya sudah maafkan. Kalau saya belum memaafkan Bapak, tidak mungkin saya berani di belakang mimbar membawa firman. Saya terharu. Dan kemudian dengan spontan, entah apa istilahnya spontan atau otomatis atau keluar dari hati yang mengasihi, pokoknya Tintin memeluk saya. Saya tidak punya pikiran negatif tentang itu. Bu Amal yang di samping kami masih bawa Alkitab juga tidak punya pikiran negatif tentang adegan itu. Tahu-tahu
Sore hari saya mendapatkan WA dari Toronto, Kanada. Dari Dr. Johan Sudirgo. Itu saudara sepupu dari almarhum istri saya. Dr. Johan Sudirgo adalah anak dari almarhum pendeta emeritus Paulus Sudirgo, Go Eng Chu. Dia 6 bulan di Toronto, 6 bulan di Kudus. Karena harus konsultasi dan kontrol penyakit yang dideritanya di Amerika Serikat. Toronto memang Kanada. Di situ anak perempuannya yang kecil tinggal. Di Amerika Serikat anak lelakinya yang mendapatkan istri seorang barat. Dan di United Kingdom di London anak perempuan yang besar tinggal di sana. Nah, 6 bulan di Toronto, kemudian kalau berobat dia ke Amerika, kemudian 6 bulan di Kudus. Nah, pada waktu itu dia sedang di Toronto. Heran, dia di Toronto tiba-tiba dia terus bilang begini, "Oh, ternyata kamu belum bertobat." Kaget sih. Apa yang terjadi? Ternyata saya enggak menuduh, mungkin penatua yang tadi dikatakan oleh Tintin memata-matai dalam guyonan itu, mungkin memotret atau memvideo adegan Tintin memeluk saya dan mengirim ke Toronto. Dan spontan Dr. Johan itu menuduh saya berbuat tidak pantas dan belum bertobat. Saudara, dari mana tujuan itu berasal? Apa alasan tujuan itu? Mari kita mencoba lebih tenang. Tidak asal orang berpelukan itu berarti berzina, selingkuh. Demikian juga tidak asal orang yang diam-diam itu tidak nggeremet. Orang bilang menang-menang tapi nggeremet. Jangan gampang menjudge seseorang. Sekali lagi, berpelukan itu punya makna yang banyak, punya makna yang indah, punya makna yang bermanfaat. Lakukanlah pelukan itu keluar dari hati yang kudus. Maka engkau akan men-share kebahagiaan, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk sesamamu. Sampai di sini. Ketemu lagi dalam program selanjutnya. Kalau Anda mendapatkan berkat dari acara ini, tolong Anda tekan tanda jempol ke atas di kiri HP Anda dan subscribe. Lalu kemudian coba Anda share, forward ke grup-grup yang Anda ikuti, sanak saudara, teman-teman, tetangga, supaya lebih banyak lagi yang mendapat berkat. Tuhan memberkati.